Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Tarik? Khair? Khair Ustaz, alhamdulillah. Gimana aja ya, Ustaz Bu? gimana Ustaz? Iya Ustaz. Gimana aja? Enggak Ustaz, lagi di Los Mawe nih Ustaz. Oh, enggak jalan anaknya. Enggak jenguk nih Ustaz. Sabtu kemarin baru dari Los Mawe. Mana Aceh. Oh, Udah bisa dimulai Ustaz. baik. Baik ya. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban يحب ويكون يحضر وصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسيرته المسلمين والمسلمات الله الحمد لله على سيدنا ya hak suami istri. Afwan Ustaz. Suaranya enggak jelas Ustaz. Sudah baca di halaman 14. Ini yang warna biru yang dikatakan yang baca oleh akhir padanya. قال الشيخ رحمه الله تعالى وبحق زوجين عند الخدمة hak yang harus diperhatikan antara laki-laki calon suami calon wanita ketika dia berkhidmah. أن الرجل إذا أراد الخدمة وعلم الله من قلبه أنه يريد حقا وصدقا أن يخطبها. Laki-laki ketika dia ingin berkhidmat seorang wanita, dia harus menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di hati. Kalau dia benar-benar memang menginginkan untuk menikahi wanita, bukan hanya sekedar untuk permainan atau sesuatu yang sifatnya ini coba-coba. Ya, makanya hal yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Tapi ketika dia ingin Cek satu dulu, coba cek sound. Nah, jelas Ustaz yang ini. Suaranya. Cek satu dulu, coba cek sound. Baik. Maka yustahabbu lahu ayamdura ilaiha. Maka ketika dia akan mengkhidbah seorang wanita, maka disunnahkan untuk dia melihat wanita yang akan dia nikahkan tersebut. Nah, di sini ada fikih yang perlu untuk kita ketahui. Secara hukum asal, melihat aurat seorang wanita adalah hukumnya haram. Tidak boleh seseorang melihat lengannya, tidak boleh seseorang melihat rambutnya. Ya, ini hukum asal dalam agama. Namun,
Di sana dibolehkan hal-hal yang sifatnya sempit. Apa misalnya? Nazar, melihat wanita yang akan dia nikahkan. Maka ketika sifatnya itu sempit, laki-laki yang akan menazar wanita tadi, dia sudah mendapatkan maklumat, sudah mendapatkan informasi tentang sifat-sifat dan ciri-cirinya, yang mana sifat-sifat dan ciri-cirinya tersebut adalah wanita yang memang dia inginkan. Sehingga melihatnya dengan langsung, ya, untuk menambah sesuatu hal yang sudah yakin, tambah yakin. Tapi kalau seandainya memang dia di awalnya sudah ragu-ragu, dari data fisik yang dia dapatkan wanita yang akan dia nikahkan tersebut, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak menazar, dia tidak melihat, karena hukum asal melihat wanita yang bukan mahram itu haram hukumnya. Maka saya tegaskan kembali, laki-laki yang dia ingin menkhitbah, menamar seorang wanita atau menazar seorang wanita adalah wanita-wanita yang memang kemungkinan besar dia akan menerima. Jelas ya? Liyakuna aqduhu 'alaiha. Ya memang dia memang ingin melakukan akad nikah dengan wanita tersebut. Ala basiratin wa ma'rifatin, di atas basirah, di atas ma'rifah. Iya, di atas hal-hal yang jelas bahwasanya wanita yang dia ingin nikahkan demikian dan bentuknya demikian. Wa dzalika min asbabi istimraril mawaddah bainaz zawjain. Dan ini merupakan sebab ya akan keberlangsungan kecintaan suami dan istri nanti kelak. Ya, wa ta'alafa baina qalbayhima, wa ta'alafi qalbayhima. Dan juga akan merekat hati di antara keduanya. Karena yang pertama dilihat oleh seorang laki-laki dari pasangan hidupnya. Begitu juga seorang wanita yang pertama lihat dari pasangan hidupnya adalah fisiknya. Adapun akhlaknya, perangainya, tipikalnya, kesehariannya, itu akan tersingkap ya ketika roda kehidupan rumah tangga itu sudah berjalan. Namun hal yang pertama akan dilihat oleh setiap pasangan tersebut adalah fisiknya. Nah, ketika dia telah melihat wanita tersebut ya dan ada kecondongan dalam hatinya, maka ini awal daripada perekat hati. Nah, begitu juga si laki si perempuan ketika dia telah melihat calon pasangan suaminya dan dia menarik, ini awal daripada ditanamnya rasa cinta. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika pandangan pertama saja ya, dia sudah tidak ada ketertarikan, kemudian dia memaksa untuk melanjutkan hubungan, kita khawatir ya perjalanan setelahnya itu lebih menyulitkan. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, ketika akan Anda lihat wanita yang akan Anda nikahkan tersebut, setidaknya Anda sudah mendapatkan informasi yang lengkap tentang data-datanya. Ya, dan ketika Anda melihat untuk memperjelas apa yang telah terlihat dalam data tersebut. Tapi kalau seandainya Anda melihat data fisiknya, Anda sudah ragu-ragu, maka jangan Anda maju ke situ. Idza kataballahu bainahuma 'aqdan. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di antara suami dan istri tersebut diikat dengan ikatan pernikahan. Fa idza alimatil mar'atu anna hadar rajula lam yuj'al amamal amril waqi' wa innama kana qad ra'aha wa kana fi hilmin imrih faqdama ala nikahiha rughbatan fiha ja'ala dzalika qalbaha yata'allaqu biha wa tuhibbu akthar wa lihadza ja'anil Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu imra'atan akhtibuha faqala dhahabat fanzur ilaiha mal hikmah ya Rasulullah fa inna ajdaru ayyudama bainakuma. Seperti kita sebutkan tadi, ketika memang sudah terjadi nazar sebelum dia menikah,
Si laki-laki telah melihat wanita tadi dan wanita tadi juga sudah melihat laki-laki tadi. Maka sudah ada ketergantungan di dalam hati, ketertarikan tadi. Dan ini ya hikmahnya seperti akan disebutkan oleh Nabi SAW untuk menstabilkan pernikahan tadi. Maka ketika seorang wanita ingin dinadhor oleh seorang laki-laki, dia jangan terlalu mempermak badannya, jangan terlalu mempermak wajahnya. Ya, kan tidak mungkin keseharian dia menikah wajahnya seperti itu terus, nggak mungkin kan? Ya, tetapi dia alami, ya sekadar dia berhias kesehariannya, tidak perlu dia harus ini, harus itu. Kita khawatir, ya ekspektasinya laki-laki tadi ketika melihat calon istrinya itu 10. Karena memang dihirias, yang hidungnya pesek, kelihatannya jadi mancung. Ya matanya yang kelihatannya kecil, kemudian dipermak atau di make up, jadi matanya besar. Atau dagunya misalnya dibuat setting menjadi terbelah. Ya nilai jadi 10 nilainya. Tapi subhanallah ketika laki-laki tersebut menikahi perempuan tadi, ternyata sudah jauh berbeda apa yang dia lihat. Maka disinilah akan terjadi permasalahan nanti dalam rumah tangga. 6. Maka hendaknya di sini saya tegaskan kembali, wanita cukup dia menghias dirinya sebagaimana kebiasaannya. Ya kalau memang laki-laki tersebut sudah ada kecondongan, ya alhamdulillah itu yang dia dapatkan. Tapi kalau seandainya dia terlalu berhias, ya maka dikhawatirkan wanita nanti akan disalahkan dan akan jadi masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu imra'atan. Dan aku menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang akan aku nikahkan. Kemudian Nabi mengatakan, "Idhhab fanzur ilaiha." Pergilah engkau dan lihatlah wanita tersebut. Maka apa hikmah? Ya Rasulullah, ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, apa hikmahnya ya Rasulullah? Aku melihat wanita tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ajdaru ayyu adama bainakuma. Maka itu akan membuat hubungan rumah tangga kalian semakin lama atau akan abadi di dunia ini. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatiba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahha falyaf'al." Apabila salah seorang di antara kalian yang ingin mengkhitbah melamar seorang wanita, dan apabila kalian mampu untuk melihatnya, apa yang itu memang ada hajat untuk dilihat dari wanita tersebut untuk dinikahkan, maka lakukanlah. Ya, nah dengan hadis ini para ulama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah membahas apa batasan seorang laki-laki bisa melihat wanita yang dia nadhar. Baik, di dalam mazhab sebagian ulama, di antaranya masyhur dari mazhab Ibnu Hazm rahimahullah, wanita yang akan dinadhar oleh laki-laki adalah wanita atau wanita yang akan dinadhar oleh laki-laki, ya semuanya bisa dia melihat dari segala halnya. Seluruh auratnya bisa dia lihat. Walaupun tidak ada satupun benang di badannya boleh dia lihat. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Namun pendapat ini adalah pendapat zahiri, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana penjelasan para ulama juga, pendapatnya zahiri dalam sebagian masalah, dalam sebagian masail fikih itu terkadang terlalu jumud. Ya misalnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian dia mandi di situ. Nah, dalam mazhab al-zahiri mereka mengatakan larangan kencing, larangan hadis yang datang kepada kita adalah larangan kencing. Adapun kalau seandainya seseorang buang air besar tidak ada masalah. Karena yang dilarang oleh Nabi adalah kencing. Atau seseorang memasukkan air ke dalam sebuah bejana, kemudian air tersebut dia siram ke dalam air yang tidak mengalir tersebut, maka tidak ada masalah.
Karena yang dilarang oleh Nabi SAW adalah air yang adalah kencing. Maka inilah salah satu kejumudan dari mazhab Adz-Dzahiri, ya, karena kita ketahui hukum itu berputar pada illah. Al-hukmu yaduru bil illah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada illah. Kapan di situ ada illah, maka di situ ada hukum. Kapan di situ tidak ada ilah, maka di situ hilang hukumnya. Ilahnya bisa disebutkan oleh Nabi SAW atau sebelumnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ilahnya ini karena ini. Dan ada ilahnya adalah istimbat para ulama dalam sebuah permasalahan. Dan di sini jelas ilah Rasulullah SAW melarang untuk kencing di air yang tidak mengalir supaya tidak menajisi air tersebut. Nah, apa saja jalan yang akan membuat air tersebut ternajisi, ya, maka itu hukumnya masuk dalam hadis ini. Apakah dia masukkan air ke dalam botol kemudian disiram, ataukah kotoran? Yang namanya kotoran manusia tentunya lebih najis daripada kencing. Yang kencing saja yang najisnya tidak separah seperti kotoran, diharamkan, dilarang, apalagi kotoran. Nah, begitu juga dalam permasalahan ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan ayanzuru ila ma yad'uhu. Dia melihat apa yang memang dia butuhkan kepada seorang wanita akan dia nikahkan. Dia bisa melihat tangannya sehingga dia tahu oh tangannya ini adalah tangan pekerja ataukah tidak. Ya, atau mungkin dia bisa melihat rambutnya. Tapi adapun melihat kemaluan dan selain sebagainya, ini kan sesuatu yang tidak ada hajat di sana. Dan wanita mana yang mau akan dilihat hal yang seperti ini? Kan seperti itu. Nah, dan terlebih nanti kan kita sebutkan syarat wanita yang akan dinadzor itu adalah wanita yang di situ dikelilingi oleh walinya. Paham di sini ya? Tapi ini di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kejumudan mazhab Dzahiri. Dan Ahlussunnati wal Jamaah, ya tidaklah mazhab mereka berjalan di atas mazhab yang demikian. Iya, ada memang sesuatu hal yang sifatnya zahir. Ada sesuatu hal yang memang dilihat dari sisi ilahnya. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengintimakan dirinya kepada dakwah sunnah, ya, dan kemudian dia tidak memahami bagaimana para ulama mengambil istinbat dalam sebuah hukum, yang kemudian dia berbicara dengan logikanya, dengan akalnya, dan kemudian dia menisbatkan dirinya kepada dakwah sunnah, maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini cuma sekedar pengakuan dan Ahlussunnah berlepas dari diri dari itu semuanya. Karena hukum itu berputar pada ilah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Misalnya, saya sebutkan juga mimbar. Terkadang sebagian talib, sebagian penuntut ilmu melihat mimbar khutbah atau mimbar di masjid-masjid muslimin yang tidak memiliki anak tangga atau anak tangganya melebihi dari 3 anak tangga atau kurang dari 3 anak tangga. Kemudian langsung memvonis ini bid'ah, ini sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Maka para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya ini hal yang perlu untuk kita jaga. Ini hal yang perlu untuk kita menjaga lisannya. Jangan bermudah-mudahan sekali mengucapkan ini nggak ada dalilnya. Jangan sekali bermudah-mudahan untuk mengatakan ini sesuatu yang menyelisih sunnah. Iya, kecuali sampai dia mengetahui segala sesuatu itu secara gamblang dari penjelasan dan pembahasan para ulama. Nah, di sini ketika para ulama menerangkan mimbar 3 yang diinjak, yang digunakan Rasulullah SAW di masjid beliau, apakah di situ diinginkan jumlah anak tangganya, atau di situ diinginkan agar ketika berdiri di atas mimbar tersebut bisa terlihat oleh banyak orang? Kalau seandainya memang masjidnya ya kecil dan jamaah bisa melihat khatib berdiri di sebuah tempat yang dengan 1 anak tangga saja sudah mencukupi. Tapi kalau di sana dalam sebuah masjid ya dengan 3 anak tangga tidak mencukupi bagi semua jamaah yang hadir di masjid tersebut, karena dia perlu melihat mimbar dari melihat khatib dari kejauhan. Dan khatib perlu berdiri tempat yang lebih tinggi karena dia harus melihat jamaahnya karena luas masjidnya dan banyak jamaahnya. Maka dia perbanyak daripada anak tangga tersebut karena ilahnya di sini diinginkan adalah untuk tempat berdiri supaya bisa terlihat daripada jamaah dan khatibnya.
Itu kan ilah, berputar pada ilah. Jadi jangan terburu-buru mengatakan nggak ada dalilnya. Khut mimbar itu tiga lebih dari 3 anak tangga. Karena itu ketika para ulama memahami sebuah nas dari Al-Quran dan Sunnah, ada kaidah-kaidahnya yang perlu kita ketahui. Ada kaidah-kaidahnya yang dibahas, yang kemudian ulama mengambil sebuah hukum. Jelas ya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Kemudian waja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar, ay annahu yuridu ay yatazawwaja imra'atan minal ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharta ilaiha? Qala la, qala fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengkhabarkan dia akan menikahi seorang wanita dari Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, apakah engkau telah melihatnya? Dia menceritakan, aku akan menikah dengan seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau telah melihatnya? Kemudian dia berkata, belum ya Rasulullah. Nah, kalau seandainya engkau belum melihatnya, Nabi SAW katakan, datangilah dia. Datangilah dia. Ini syahidnya. Taib. Fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Karena pada matanya orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Ya, ada sesuatu pada matanya mereka. Jangan sampai ya nanti akan tidak ada ketertarikannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya siapa saja yang mereka ingin menikahi wanita tersebut, lihat dulu. Ya, tetapi ini seperti kaidah yang telah kita sebutkan tadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika sudah ada keinginan kuat untuk dia menikahi wanita tadi. Ya, ibaratnya bapaknya juga sudah setuju, ibunya sudah setuju. Ya, jangan dia melihat anak perempuan orang lain, yang bapaknya belum tentu setuju, yang ibunya belum tentu mau. Ya, yang penting nazar dulu. Ini bukan hal yang baik. Ya, karena nazar itu dibutuhkan izin daripada wali. Nah, bisa saja si laki-laki dan si perempuan sudah ada kecocokan. Tapi terkadang si ibu dan bapaknya tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Dia sudah memilih laki-laki yang mungkin lebih baik daripada yang melihat. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan para pemuda. Ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menikahi seorang wanita. Ya, lihat dulu segala sesuatunya. Apakah ibunya sudah suka ataukah belum suka? Apakah ayahnya sudah setuju ataukah belum? Ya, karena seperti kaidah yang kita sebutkan tadi, hukum asal melihat seorang wanita yang bukan mahram itu adalah haram hukumnya. Dan hal yang dibolehkan adalah hal yang sifatnya sempit. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya baca setelahnya di bawahnya. Wa yushtaratu li hadhihi ru'yah ayyuhal ikhwah an takuna biduni khalwatin. Nah, disyaratkan ketika seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita, ya, maka dia harus dia melihat wanita tersebut tanpa berdua-duaan. An takuna biduni khalwatin, tidak berdua-duaan. Li umumil hadis an-nahya an khalwatir rajul bil mar'atil ajnabiyah. Berdalilkan dengan keumuman hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ya laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Apakah itu dalam hal dia mau menazar ataukah dalam hal dia tidak ingin menazar? Itu mutlak hukumnya sama. Ya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil, saya kan mau nazar. Saya kan mau menikahi dia. Saya kan mau melamar dia. Sehingga tidak ada masalah bagi saya untuk melihat dia tanpa ada walinya. Maka pengecualian ini para hadirin dan hadirat membutuhkan dalil yang khusus dari larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, fala yaraha illa ma'adhi mahramin. Maka seorang laki-laki tersebut tidak boleh melihat wanita yang akan dia nikahkan kecuali
ya dia bersama mahramnya. Wala dalila ala takhsisi hadhil halah. Kata beliau tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan boleh untuk ya berduaan laki-laki dan perempuan ketika tujuannya untuk menadhar. Wa bihadza na'rifu khata'a tarafain minan nas, dan dengannya kita bisa mengetahui salahnya ya perbuatan manusia dalam masalah ini. Faminan nasi man idza qala lil khatibu ini uridu an ikhtaba ibnatak wallahi ya'lamu annahu sadiqun fi hadha uridu an andura ilaiha qala laisa indana banatun yanzuru ilaihinna wa tarfun akhar idza ja'ul khatib faqala haka khudha suqha idhhab biha ila mat'amin idhhab biha ila haitsu turid. Ya. Nah, terkadang ada di antara manusia ketika dia ingin mengkhidbah seorang wanita, dia mengatakan saya ingin melamar anak perempuanmu. Wallahu ya'lamu anni shadiqun fi hadza, dan Allah mengetahui saya benar-benar serius ingin menikahi anak perempuanmu. Wa uridu anzuru ilaiha, dan saya ingin melihatnya. Qala laisa indana banatun yanzuru ilaihinna. Kami enggak ada perempuan, enggak ada anak perempuan yang kami mau nikahkan dengan kamu. Ini juga enggak baik, karena telah kita sampaikan pada kajian-kajian kita sebelumnya, ya ketika ada seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh datang untuk melamar, kemudian ditolak, maka tunggulah kehancurannya. Maka ini salah. Atau ada manusia jenis yang lainnya. Ketika datang seorang laki-laki yang ingin mengkhidbah, maka dikatakan udah ambil nih. Ya kasih kamu buat dia makan, kamu buat dia ke tempat mat'am, kamu dia ke kafe, kamu nongkrong dia, kamu jalan-jalan dulu sama dia, ijlis ma'aha, duduk bersamanya, tatahaddatsa, kalian berbicara berdua, tafahuma, ya, dan kalian saling memahami dulu, ta'arrafa, kalian saling berkenalan dulu. Ya pokoknya jalan dulu 9, 2 bulan, 3 bulan, udah cocok, udah nikah. Kalau nggak cocok ya sudah stop. Makanya juga cara yang salah. Ya terlebih kebiasaan kita, ya mungkin ini kebiasaan dulu ya orang-orang tua kita yang masih punya malu, walaupun itu sebenarnya salah. Kalau sekarang kan sudah nggak perlu lagi istilahnya lamaran. Kalau dulu orang-orang tua kita, ini sudah menjadi lamaran saya. Lu kayak ibu tanda. Ya, lu nggak dilamar. Ini lamaran lo. Berarti kalau sudah dilamar, sudah bisa ngopi bareng, sudah bisa jalan bareng, ya sudah bisa nongkrong bareng, sudah bisa ngobrol, sudah bisa telepon-teleponan, dan seterusnya. Itu kan orang-orang pacaran di tahun 90-an. Nah sekarang di tahun 2000-an, para hadirin dan hadirat kondisinya sudah nggak seperti itu. Mau dia mau menikahkan atau dia nggak mau menikahkan, bebas kehidupan manusia. Naudzubillah. Dan sadaqan Nabi SAW sebagaimana beliau telah khabarkan, akan datang nanti suatu zaman di mana seseorang akan menghalalkan yang namanya perzinaan. Ya, sehingga jalan-jalan perzinahan itu sangat banyak. Justru seperti yang sudah sering kita sampaikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, anak perempuan, anak laki-laki terlebih ketika dia belum punya pacar, umurnya sudah 20 tahun, itu dituduh sebagai orang yang normal. Sadaqan Nabi, beliau berbicara ribuan tahun yang lalu, akan ada di antara umat yang mereka akan menghalalkan perzinahan. Tapi kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak pakai jilbab, anaknya nggak berpuasa, biasa anak zaman modern. Ya biasalah anak kecil belum sholat, remaja nggak sholat, remaja mabuk-mabukan, biasa. Subhanallah. Tapi ketika dalam urusan berzina, nggak wajar anak muda nggak berzina. Beginilah kondisi dan keadaan masyarakat hari ini para hadirin dan hadirat, kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah. Maka tidak ada cara bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga dan keturunan kita. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di zaman begitu bebasnya informasi, di zaman yang begitu mudah seseorang berbuat dosa dan berbuat maksiat, kecuali kita bingkai rumah tangga kita dengan ilmu. Kita bingkai rumah tangga kita ya dengan ikatan agama. Sama-sama kita mengajak diri kita dan keluarga kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka akan terjadi apa yang terjadi. Anak-anak muslimin akan menjadi tontonan, mereka akan mengambil idola-idola yang terkadang akan merusak keyakinan mereka. Apa tontonan anak muslimin hari ini? Ya kalau yang arahnya kehidupan bebas, mungkin akan lihat YouTube yang memamerkan mobil, harta, jalan-jalan. Tapi orang-orang yang agak cerdas sedikit,
ya mengambil konten-konten YouTube yang akan berbau-bau agama, ya mungkin seperti konten pemuda tersesat, ya yang satunya adalah ateis, nggak punya agama, pecandu narkoba, ya yang satunya liberal, ya dan ustadz yang diajak bicara juga terkadang liberal dan Syiah, kemudian dibuat dengan cara yang asik, ya dialog yang membuat yang dialognya itu seru untuk didengar dengan pembahasan-pembahasan yang ringan, tapi naudzubillah ini terkadang akan ternodai sedikit demi sedikit dari kolbu anak-anak muslimin dan telah banyak memakan korban yang sangat banyak. Ya, dan ini harus dibentengi. Dan ini harus ditanamkan kepadanya jalan yang benar. Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya terkadang dia terjatuh ke dalam dosa, tapi naudzubillah terkadang juga bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, menghilangkan agamanya, menghilangkan pokok-pokok yang itu ya pondasi dalam agama seseorang. Maka si bapak memiliki tugas yang sangat besar dalam masalah ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Di zaman sekarang menjaga hal seperti ini lebih sulit mungkin dibandingkan dengan zaman-zaman 20-30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu di rumah anak-anak, di rumah muslimin cuma ada satu televisi yang ditonton bersama-sama. Sehingga lebih terjaga bahan tontonannya. Tapi hari ini setiap anak dia punya HP di rumahnya, punya HP di tangannya. Dan kemudian di rumahnya juga ada wifi. Dia bisa mengakses apa saja. Maka tugas ibu, tugas ayah itu jauh lebih besar dibandingkan tugas ibu dan ayah kita yang hidup di tahun 80-an. Maka di antara jalan keselamatan, ya ibu dan ayah rela untuk berpisah dengan anaknya duduk di pesantren, ya menghafal Al-Quran. Bukan juga ada jaminan duduk di pesantren itu pasti akan baik, pasti akan selamat. Setidaknya ini jalan menuju kebaikan. Ya, ini jalan menuju kebaikan. Yang pesantren aja nggak ada jaminan, apalagi nggak pesantren. Kan begitu seharusnya logikanya. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita baca selanjutnya. Ala ba'dikuma udrusa akhlaqa ba'dikuma hadil ghurfatu ijlisa fiha infarada tahaddatha fiha. Ya sudah, kalian saling mempelajari bagaimana tipikal kalian berdua. Ini ada ruangan, duduk kamu di situ berduaan, bicara engkau di ruangan ini. Ya sudah, kemudian bapaknya pergi, anaknya dibiarkan di situ. Ini juga cara yang salah. Maka kata Syekh, wakila tarafain damimun. Dua golongan manusia tadi dua-duanya tercela. Yang satu tidak mau menerima lamaran, ya, yang satu memberikan kebebasan. Wa inna ma tawassut ma arsyada ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebaik-baik perkara adalah perkara yang di tengah-tengah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk fayarar rajulu imra'ata biduni khalwatin. Yang mana seorang laki-laki dia melihat wanita yang akan dia nikahkan tanpa dengan khalawat. Ya, tanpa berdua-duaan. Ya raha wa hiya ma waliha. Dia melihat wanita tersebut ya yang ada wali bersamanya. Wa yajuzu ayatarassadalah wa yaraha wa huwa la ya'lam wa huwa la ta'lam. Dan boleh juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, laki-laki tersebut melihat dalam kondisi perempuan tersebut tidak tahu kalau dia akan dilihat. Ya misalnya dia sudah janjian dengan walinya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya misalnya walinya membuka jendela di mana dia mungkin dia duduk di situ atau di mana mungkin dia sedang beraktivitas, dia lihat dari kejauhan. Maka dia dibolehkan. Atau bisa saja dalam kondisi walinya berada di luar kota. Nah, perempuannya itu merantau atau dia kuliah. Yang mana bapak dan bapak atau walinya tidak bisa menemani dia dalam keadaan untuk menadhar. Maka dia meminta izin kepada bapaknya untuk melihat wanita tadi, ya sudah. Mungkin dia akan melihat ya di tempat-tempat, apakah di tempat keramaian mungkin dia melihatnya, misalnya perempuannya pergi ke sebuah
warung, dia juga pergi sebuah warung, lihat dari kejauhan, oh perempuannya seperti ini. Atau misalnya dia berada di rumah seseorang, di rumah temannya, dilihat dari kejauhan, di kamarnya, atau di ruang tamu, asalkan jangan duduk berdua-duaan. Dia lihat dari kejauhan, atau dari ruangan yang berbeda. Makanya dia dibolehkan. Di hadis Jabir, dalilnya dari hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala khatabtu jariyatan. Aku mengkhitbah seorang wanita. Fakuntu atakhabba'u laha. Dan tadinya aku bersembunyi darinya. Hatta ra'aitu minha, sampai aku melihat wanita tadi. Ma da'ani ila nikaiha fatazawwajtuha. Dan aku melihat apa yang memang mendorong aku untuk melihat dia untuk menikahinya. Dan waktu itu aku menikahi perempuan tersebut. Jelas ya? Jadi wanita yang akan dinadhor oleh Jabir ibnu Abdullah, waktu itu mereka nadhornya tidak dalam satu ruangan. Dan wanita itu tidak mengetahui kalau Jabir menadhornya. Tapi dia sudah melamporkan kepada walinya. Faham? Dilihat dari kejauhan. Dari Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, khatibtu imra'atan faja'altu atakhabba'u laha hatta nadartu ilaiha fi nakhlin laha. Aku ingin melamar seorang wanita dan mulailah aku pada waktu itu tersembunyi darinya dan aku melihat dia. Pada waktu itu dia sedang berada di kebunnya. Faham di sini? Faqila lahu ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatakhabba li imra'atin. Ya, engkau melakukan perbuatan yang seperti ini dalam keadaan engkau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kau curi-curi pandangan dari seorang wanita yang kau akan nikahkan, wahiyala tadri anka, dan dia tidak tahu kamu melihatnya. Begini sahabat Nabi. Ini kan kadang orang-orang, itulah kita. Kadang-kadang terlalu cepat menyalahkan sesuatu dalam hal kita belum mengetahui. Ya kebenaran itu atau kesalahan tersebut kita hanya menilai dengan logikanya kita. Mafhum? Wa anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sahabat Nabi melihat wanita sembunyi-sembunyi, curi-curi pandangan, kau nggak beritahu kepada dia. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza alqallahu fi qalbi imra'in khitbatan imra'atin fala ba'sa ayandura ilaiha. Jadi kalau seandainya seseorang memang sudah diberikan ke dalam hatinya kepada seorang wanita untuk dia nikahkan, maka tidak ada masalah untuk dia melihatnya. Jelas ya? Ya mungkin kalau dia janjian dulu dengan perempuan tadi, tiba-tiba dia nggak mau, akan menyakiti hatinya, akan membuat dia kecewa. Faham di sini ya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ayanzura ilaiha idza kana yanzura ilaiha li khitbatihi in kanat la ta'lamu. Apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah seorang wanita, fala junaha alaihi, maka tidak ada salah baginya untuk melihatnya, idza kana yanzuru ilaiha li khitbatihi, apabila memang dia melihat wanita tersebut untuk melamarnya, bukan ngintip-ngintip perempuan, bukan tujuan apa-apa, cuma ingin menikmati saja kecantikannya, ya kemulusan tubuhnya dan lain sebagainya, ini haram hukumnya. Tetapi dia melihat wanita yang dia tidak mengetahui, wanita tersebut tidak mengetahui dia akan melihatnya, tujuannya adalah untuk mengkhitbah. Maka kata Rasulullah, in kana la ta'lamu, walaupun perempuan itu tidak tahu. Jadi ini mungkin lebih selamat ya, apalagi orang-orang yang sudah dilakopi sama Abu Nadhor. Nadhor sana nggak jadi, nadhor sini nggak jadi, nadhor sana nggak pas, nadhor sini nggak pas. Banyak yang nggak pasnya. Nah kalau memang ada tipikal orang-orang seperti ini, maka nasihat saya, para hadirin dan hadirat, kuatkan dulu niat untuk menikah. Kuatkan dulu niat untuk menikah. Ketika Anda sudah punya niat kuat untuk menikah, maka kekurangan-kekurangan yang akan Anda dapatkan itu akan Anda maklumi. Tetapi ketika Anda tidak ada niat kuat untuk menikah, maka sesuatu yang sebenarnya bukan masalah itu jadi masalah karena belum ada niat yang kuat. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, hal yang sering saya sampaikan di kajian, ya orang yang ingin menikah dan ingin segera menikah, kuatkan niat dia dalam menikah, kuatkan azamnya, ya, dan turunkan level. Tapi kalau seandainya niat nikahnya 7,
Level yang ingin dia kawinkan perempuan 10 nilainya. Udah, ini nggak kawin-kawin seperti ini. Akan tawaf dia. Seharusnya tawaf di Ka'bah bisa dapat pahala. Ini tawaf dari rumah ke rumah ingin nador anak perempuan orang. Kenapa ini semuanya? Itu tadi. Niat nikahnya 7, yang diinginkan 10. Bisa difahami? Jadi kuatkan niat, turunkan level. Kemudian yang ketiga, kita lihat kondisi diri kita. Lihat kondisi diri kita. Ya, saya ini dari sisi tampang, berapa tampang saya? Ya, ketika laki-laki membutuhkan wanita yang cantik untuk dia nikahi, begitu juga perempuan dia ingin melihat laki-laki yang tampan untuk dirinya. Baik. Yang kedua, dia lihat berapa penghasilan saya. Ya namanya perempuan, keluarga si wali, mau tidak mau, dia harus tahu apa kerjaan si calon suaminya ini agar hidup itu ke depannya bisa normal. Karena mau tidak mau manusia membutuhkan uang. Dia lihat ini, mukanya pas-pasan. Ya, uangnya juga pas-pasan. Ilmu juga pas-pasan. Mau cari perempuan yang mukanya seperti artis, akhlaknya seperti Aisyah, ilmunya juga seperti Aisyah. Ini gimana kira-kira? Makanya harus sering-sering mengaca. Ya, makanya seperti disebutkan, kalau Anda ingin mendapatkan seorang bidadari yang cantik, persiapkan istana untuk dirinya. Kan begitu. Ini kita cerita manusiawi loh ya. Wanita juga pengen laki-laki yang tampan. Betul nggak ibu-ibu atau teman-teman yang belum menikah? Kan pasti begitu kan? Ya setidaknya, kalaupun misalnya tampangnya pas-pasan, ya ada kelebihan dari sisi lain. Mungkin dari sisi ilmunya, atau mungkin dari sisi hartanya, dan seterusnya. Ini bukan hal yang tabu untuk dibahas. Ya bukan hal yang tabu. Mafhum di sini karena memang Rasulullah mengatakan perempuan itu dinikahkan karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, tapi pilih yang paling kuat agamanya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan wanita itu dinikahkan karena nasabnya? Karena seorang laki-laki, karena perempuan itu sifatnya lemah. Yang mana sifat lemah itu terkadang mudah untuk ditindas oleh orang yang kuat. Maka ketika wanita itu memiliki nasab, si laki-laki tadi akan lebih hormat kepada perempuan yang lemah tadi karena dia memiliki nasab yang bagus. Itu tujuannya. Jadi bagaimana jelas oleh para ulama. Nah begitu juga misalnya si perempuan itu memiliki harta. Ya, jadi laki-laki yang tadinya dia sebagai pemimpin rumah tangga, dia bisa dibantu, bisa terbantu proses kehidupannya oleh istrinya. Dan juga ada bentuk penghormatan lebih dari seorang suami kepada istrinya ketika dia mendapatkan istrinya memiliki harta. Bisa difahami ya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Maka inilah nasihat para pemuda. Dan selanjutnya wahai para pemuda, ketika kalian ingin menikah, ketahuilah kecantikan itu ya bukan segala-galanya. Ya, justru kecantikan yang dari dalam itu ya akan membuat kecintaan itu akan lebih. Tapi kalau seandainya perempuannya cantik, dilihat-lihat 9, tapi malas, kotor, nggak bisa bersih-bersih rumah, nggak bisa menjaga diri, ya kerjanya cuma guling-guling di tempat tidur, secantik apapun dia akan ada kejenuhan, akan ada kebosanan. Tapi kalau seandainya perempuannya cantiknya pas-pasan, tapi orangnya bersih, ya suaminya pulang ke rumah dapat rumah sudah bersih, piring sudah bersih, makanan sudah dihidangkan, itu akan bertambah kecantikan wanita tersebut. Ya, wa hadza qaidun muhimun ayyuhal ikhwah. Dan inilah kait yang sangat penting wahai ikhwah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yanzuru ilaiha li khitbatiha." Jadi dia sembunyi-sembunyi untuk melihat wanita tadi, ya, tanpa sepengetahuan dirinya dengan maksud dan tujuan supaya apa? Maksud dan tujuan tujuannya ingin dinikahkan, bukan untuk ngintip-ngintip anak perempuan orang. Kemudian di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, la yanzuru ilaiha mutalahiyan wa la yanzuru mujarriban wa la yanzuru mutadawwiqan wa innama sadiqul qaul azimun alal khitbah. Jadi bukan lihat cuman sekedar untuk untuk menikmati wajahnya, menikmati tubuhnya, atau melihat mujarriban, melihat coba-coba tes lah, lihat ya kalau cocok enggak, kalau cocok kawin, kalau enggak ya sudah nanti. Ya
Wanita itu memiliki perasaan yang halus. Iya, dia memiliki perasaan yang halus. Maka dia tidak seperti laki-laki. Maka jangan Anda mencoba-coba melihat anak perempuan orang. Anda boleh melihat kecuali seperti apa yang saya sebutkan tadi, sudah ada keinginan kuat untuk menikahinya. Bisa difahami? Atau cuman sekedar ya karena jangan dianggap nanti nggak mau menikah, oh saya sudah nador. Saya sudah nador. Cuman ya belum diterima. Jadi saya sudah usaha. Jadi kamu jangan bully saya lagi ya, saya belum nikah. Ada usaha yang sudah saya lakukan, tapi saya nggak diterima atau saya belum cocok. Jadi bukan. Jadi tujuannya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia akan melihat seorang wanita memang betul-betul dia ingin melamarnya untuk menikahinya. Ya. Wa ila kana nanduru ilaiha muharraman. Ya, kalau tidak kita melihat wanita tadi, haram kita melihatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Wa in qala ini uridu an ukhtiwaha. Fa ya ayyuhal muslim innahu yashtarat li jawaz hadhihi ru'yah ay ya'lam Allahu al-mutalli'u wa huwa alladhi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur ay ya'lam fi qalbika sadaqal irada fi khidmati hadhihi al-mar'ah. Jadi ketika seseorang ingin mengatakan saya ingin menikahinya, saya ingin melihatnya, maka engkau harus mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hatimu. Allah melihat apa yang kau lakukan, Allah mendengar dan mengetahui apa yang terbesit dalam hatimu. Ya memang engkau betul-betul ingin melamar dia sebagai istri Anda. Bukan untuk coba-coba, bukan untuk tes-tes saja, bukan untuk jangan dianggap wah saya sudah usaha kok untuk menikah dan lain sebagainya. Tidak. Tapi memang ada niat yang kuat untuk dia nikahkan. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah kita masuk pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan teori yang materi yang kita sampaikan di siang hari ini. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum, Abu Tariq. Ini belum ada pertanyaan Ustaz. Ini ada pertanyaan tapi di luar tema, boleh Ustaz? Nah, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, di luar tema. Bagi wanita haid, apakah sunnah menjaga wudhu? Jazakallah khair. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita disunnahi untuk selalu dalam keadaan bersuci. Itu hal yang disukai, hal yang disunahkan. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, ya segala sesuatu hukum asal ketika dia itu disunahkan, maka disunahkan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Kecuali di sana ada dalil-dalil yang mengkhususkan wanita haid tidak perlu untuk dia berwudu dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada pengkhususannya. Nah, kalau seandainya tidak ada pengkhususan, seseorang itu selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, apakah dia dalam keadaan haid ataukah dia tidak dalam keadaan haid, dan dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia jaga insya Allah dari wudunya tersebut. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, wanita haid tidak boleh sholat walaupun dia berwudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, bismillah Ustaz, ahsanallahu ilaik. Saya ingin minta nasihat dari Ustadz, yang mana banyak pasangan suami istri yang konsul ke saya tentang permasalahan rumah tangganya. Dan sebagian besar banyak para suami muda yang mudah sekali mentalak istrinya yang awalnya melalui proses pernikahan syar'i. Kemudian setelah menikah banyak yang berubah sikapnya. Mungkin Ustadz bisa memberi nasihat karena kasus ini enggak 1-2 orang tapi banyak. Jazakallah khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, perlu untuk diketahui, terjadinya sesuatu dalam pernikahan dengan proses yang syar'i, para hadirin dan hadirat, bukanlah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang salah. Bukan apa yang diterapkan oleh Nabi SAW yang keliru, tidak sama sekali. Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang ditetapkan oleh Rasul, maka itu adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri. Tetapi terkadang manusianya itu sendiri yang mereka mengambil sebagian dari Islam, tetapi mereka meninggalkan bagian Islam yang lainnya. Ini satu hal. Hal yang kedua, terjadinya perceraian.
terjadinya cekcok dalam rumah tangga, justru kasus yang dilakukan secara tidak syar'i jauh lebih banyak daripada yang bentuknya seperti tadi. Bahkan dia sudah pacarannya 15 tahun. Nikahnya cuma 2 tahun. Banyak kasus yang terjadi seperti ini. Dalam pernikahan, Masya Allah, akurnya luar biasa. Ketika sudah nikah, cekcok setiap hari. Ya, ini justru lebih banyak terjadi. Jadi kita tidak mensoroti pernikahan yang dilibatkan dengan secara syar'i, tetapi kita menyoroti orangnya yang mereka tidak memahami dan mempraktekkan apa aturan-aturan yang telah diatur oleh Nabi SAW. Makanya Syekh rahimahullah, hafizahullah menyebutkan apa istilahnya urutan-urutannya. Urutan sebelum khitbah, urutan setelah khitbah, urutan setelah menikah. Nah, ketika seorang laki-laki dia telah melamar seorang wanita dan dia telah mengucapkan kalimat akad. Ya, kan dia sudah proses nador. Taib, kemudian dia sudah suka, kemudian dia istikharah, dia sudah yakin. Kemudian terjadi apa? Terjadi akad nikah. Pertama, ketika dia mengucapkan akad nikah tersebut, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia tidak hanya ya mempertanggungjawabkan kepada wali yang ada di depannya, dan tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada saksi yang ada di depannya, dan juga tidak mempertanggungjawabkan kepada para hadirin yang hadir, tetapi yang harus dia paling pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atasnya. Ini yang harus dia pertanggungjawabkan. Ketika dia telah mengucapkan kalimat tersebut, dia mengucapkan kalimat yang suci. Kalimat yang kuat, kalimat yang kokoh. Yang dengannya dia menghalalkan kemaluan wanita tadi. Yang dengannya dia ya wajib untuk menafkahi wanita tadi. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi daripada nikah, Allah juga mengatakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka adalah pakaian buat kamu dan kamu adalah pakaian buat mereka. Ada hal yang saling menutupi, ada hal yang saling melengkapi, ada hal yang saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Ini satu hal. Hal yang kedua, Rasulullah SAW telah memberikan isyarat. Apa isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Ketika seseorang itu mendoakan orang yang baru menikah dengan doa apa? Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu ketika engkau dalam keadaan akur, ketika engkau dalam keadaan baik. Kalimat yang kedua, bahwa barakallahu alaika, kata para ulama, wa barakallahu alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada kalian berdua ketika kalian punya masalah, ketika kalian cekcok, ketika ada tidak kecocokan di antara kalian berdua, maka semoga Allah juga memberikan keberkahan. Ini ada isyarat dari Nabi SAW. Pernikahan itu tidaklah seindah apa yang tercatat di flyer-flyer di Facebook, di share ataukah di Instagram. Ya, pernikahan itu tidaklah seindah ketika orang yang baru menikah kemudian difoto sepatunya dengan sepatu istrinya, difoto, di-share. Pernikahan itu bukan hanya sebatas itu saja. Pernikahan Anda akan melihat kekurangan pada istri Anda. Anda akan melihat kekurangan pada suami Anda. Ada sesuatu yang Anda nggak suka pada istri Anda. Begitu juga pada sesuatu pada suami Anda. Ketika masa-masa baru menikah mungkin suka memberikan sesuatu dan lain sebagainya. Akan tiba waktu selanjutnya suami akan pelit. Si istri juga akan malas masak, si istri juga akan begini, si istri akan begitu. Demikian kehidupan dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW mendoakan supaya tetap akur. Iya. Nah, ketika kita menyadari hal ini akan terjadi dalam rumah tangga kita, Nabi memberikan solusi. Apa kata Nabi? Kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang kau tidak sukai pada pasanganmu, ketahuilah. Lihatlah ada kelebihan yang dia miliki. Jangan ketika Anda tidak melihat kekurangan pada pasangan Anda lihat ke pasangan yang lain. Anda lihat kepada perempuan yang lainnya. Ya, dan itu bukan solusi. Ketika Anda misalnya tidak suka dengan istri Anda, kemudian Anda ceraikan dia, kemudian Anda menikah dengan wanita yang lainnya, ketahuilah. Kelebihan yang dimiliki oleh istri yang Anda telah ceraikan tersebut bisa saja tidak ada pada dia.
Anda akan rindu kelebihan yang pada istri Anda yang pertama tadi. Nah, bisa saja kekurangan yang dimiliki oleh istri Anda tadi dimiliki oleh dia. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh istri Anda yang pertama tadi tidak dimiliki. Maka Anda akan hidupnya dalam keadaan tidak tenang dan tidak akan bahagia. Maka bagaimana caranya? Itulah kita kehidupan manusia, kehidupan dunia ini, kehidupan yang sementara. Iya. Apakah misalnya badannya sudah tambah gendut, badannya tambah membesar, ya pasti ada sesuatu dalam hatinya. Nah, itu harus dilawan. Ya diselesaikan bersama-sama. Cari solusi, apa solusinya? Karena perceraian itu bukan solusi kalau ada kekurangan. Kecuali kalau seandainya memang perempuan yang nggak sholat, ya perempuannya misalnya fasiqah, ya mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kemurkaan Allah, lain masalah. Tapi hal-hal yang kita sebutkan tadi, perempuannya sudah tambah gendut, ya atau mungkin kecantikannya sudah berkurang, atau mungkin kadang-kadang agak lelet, atau semisalnya, para hadirin dan hadirat, ya kita harus menyadari tidak ada yang manusia yang sempurna. Ya, kita bukanlah seorang pangeran, ya, yang menginginkan seorang permaisuri yang tidak ada kekurangannya. Ya, menginginkan bidadari yang selalu akan kelihatan cantik dan tambah cantik. Kita bukan juga orang yang sudah masuk dalam surga, kan seperti itu. Nah, wanita di dunia demikianlah kondisi dan keadaannya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah solusi yang terbaik. Ketika engkau melihat sesuatu kekurangan dari pasanganmu, lihatlah ada kelebihan yang ada pada dirinya. Cuman terkadang ya rumput tetangga itu lebih subur daripada rumput kita punya sendiri. Ya, dan ini para hadirin solusinya juga kata Rasulullah dalam urusan dunia, lihatlah yang paling bawah, lihat yang bawah. Jangan kita lihat, Masya Allah, istri si fulan, ya umurnya sudah sekian, badannya masih langsing, kulitnya mulus, cantik, dan sebagainya. Pertama, Anda sudah haram melihat wanita orang. Yang kedua, Anda sudah menghayal-hayal di pikiran Anda kecantikan wanita orang lain. Ya, yang ketiga, Anda sudah salah dari hadis Rasulullah untuk lihat ke bawah. Lihat mungkin ada orang yang sudah bersekian umur nggak punya istri, atau istrinya sudah meninggal, dia masih jadi duda, nggak punya orang istri di rumahnya. Atau engkau lihat mungkin istrinya buta, atau istrinya dalam keadaan sakit, kena lever, kena kanker, sudah bertahun-tahun berada di tempat tidur, nggak bisa melayani istrinya, suaminya. Alhamdulillah, saya punya istri saya walaupun mukanya seperti ini, dan saya juga nggak tampan, saya bukan juga ya orang yang punya good looking, ya sudah, inilah hidup kita, dan hidup di dunia ini cuma sementara. Ya secantik apapun perempuan itu akan terpisah dengan kita, setampan apapun suami Anda, dia akan tua, dia akan pikun suatu saat, atau dia mati di masa mudanya. Maka kita harus merenungi kehidupan kita di dunia cuma sesaat, akan ada kehidupan yang abadi. Itulah yang harus kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya, Bismillah Ustadz, jika seseorang lelaki melakukan ta'aruf pada perempuan yang ditemani walinya, apakah jenis pertanyaan yang boleh diajukan lelaki tersebut untuk mengetahui tentang dirinya? Para hadirin dan hadirat, perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengambil dhahir hadis, ya, apabila seseorang ingin mengkhitbah seorang wanita, lihatlah. Rasulullah tidak mengatakan bicaralah, diskusilah, ngobrol lah, nggak ada. Sebagian ulama mereka mengambil dhahir hadis, dia tidak mengajak berbicara. Ya. Nah, sebagian para ulama yang lainnya membolehkan ya hajat. Ya mungkin ditanya, apa beritanya ya, kan nggak mungkin juga tanya macam-macam. Ya mungkin dia ingin dengar suaranya bagaimana dan seterusnya. Ya, tetapi supaya lebih selamat, para hadirin dan hadirat, kita khawatir ketika duduknya sudah terlalu lama, ya yang tadinya cuma melihat batasan-batasan yang dibolehkan, kemudian ya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, akan ada syahwat yang terus membahara dalam kalbunya, maka ini dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka hal-hal itu bisa ditanya kepada walinya. Ya ditanya kepada walinya, maka itu lebih selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya, Bismillah Ustadz, mana yang lebih duluan diberi nafkah antara orang tua dan anak istri? Jazakallahu khair Ustadz. Ini dua-duanya adalah sebuah kewajiban. Ini sebuah kewajiban. Anak wajib menafkahi orang tuanya. Ya, suami juga wajib menafkahi istri dan anaknya.
Rasulullah mengatakan, sungguh seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ibu tanggung jawabnya, istri tanggung jawabnya. Maka idealnya di dalam seseorang berumah tangga yang dia punya ibu yang harus dinafkahi, maka ibunya harus dikedepankan dibandingkan istri dan anaknya, tapi istri dan anaknya tidak boleh dia zalimi. Ini kaidahnya. Faham? Ibunya dia utamakan, tetapi dia tidak boleh menzalimi istrinya. Ya, ibunya Masya Allah diberikan pakaian, diberikan ini, apa saja kebutuhan ibunya diberikan sama dia. Baik, baik. Ya, tetapi Anda jangan menzalimi istri Anda. Ada hak juga yang harus Anda beli untuk dia. Faham? Ini kaidahnya. Atau ibunya diberangkatkan haji, ibunya diberangkatkan umroh terus-menerus. Istrinya walau pernah pergi umroh sekali. Dia mampu. Cuman saya ingin fokus kepada ibu saya. Ini zalim namanya. Ini zalim. Anda bawa ibu Anda haji, Anda bawa ibu Anda umroh. Begitu juga bawa istri Anda pergi umroh. Iya, Anda memberikan fasilitas yang nyaman untuk ibu Anda. Begitu juga Anda berikan fasilitas yang nyaman kepada istri Anda. Ya, jadi jangan sampai sikap seorang suami yang betul niatnya baik, ingin membuat baik, melayani ibunya. Itu yang pertama, utama seperti saya sebutkan tadi. Namun utama di sini bukan maksudnya dia menyanyiakan istrinya, menyanyiakan anaknya, menzalimi istri dan anaknya, tidak, diberikan juga hak. Karena justru terkadang sikap suami itulah yang membuat istri tadi semakin benci dengan mertuanya. Jadi suami itu harus seimbang. Ibunya diutamakan. Bukan berarti mengutamakan ibu, kemudian dia menzalimi istri dan anak-anaknya. Ini zalim namanya. Jelas ya? Allah alam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Afan, Ana ini ingin bertanya, bagaimana ketika sudah nazar, namun ikhwan tersebut tidak kunjung datang menikahi? Apakah tetap harus menunggu atau gimana Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Baik, wallahu taala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat, sesuatu itu kan ada qarinahnya. Ketika ada seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, oh mohon maaf anak saya masih kecil. Oh mohon maaf anak saya masih pengen belajar. Ya udah, itu maksudnya tandanya dia menolak. Jangan ente ya, oh nggak apa-apa, nanti saya bisa bawa dia ke Yaman, nanti saya bawa ke Madinah. Dia cuma ingin menolak Anda. Cuman dia bahasanya dengan halus, jadi jangan sampai justru dengan Anda memaksanya membuat Anda tambah sakit hati. Paham ya? Jadi mohon maaf anak saya lagi masih kecil. Oh mohon maaf anak saya masih belajar. Oh mohon maaf anak saya lagi, itu petandanya Pak. Petandanya itu dia sudah menolak, ya sudah, ada wanita lain di sana yang itu mudah-mudahan akan menjadi istri Anda. Yang kedua, nah begitu juga ketika khobarnya nggak ada. Biasanya laki-laki yang sudah ngebet nikah, ya dan kemudian juga sudah istilahnya dia sudah niat kuat untuk nikah dan sudah ada kecocokan, itu biasanya nggak lama. Ya biasanya nggak lama. Dia pulang karena memang itu yang masalah hidup dia sekarang kan ingin nikah. Itu dia istikharah langsung, mungkin sore sudah dapat jawaban. Tapi oh ya tunggu ya saya istikharah lagi ya. Oh tunggu ya saya istikharah lagi ya. Itu sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari sudah istikharah, ya sudah. Mungkin untuk jaga-jaga mohon maaf kami tunggu sampai batasan besok. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti hubungannya sudah selesai. Ya mungkin kita sampaikan seperti itu lebih baik. Ya bisa saja mungkin handphonenya lagi rusak sehingga dia menghubungi nggak ada telepon. Ya atau mungkin tiba-tiba ibunya sakit, fokus dia untuk menikah sudah hilang. Ya ada kemungkinan. Tapi kalau seandainya memang dia dalam kondisi normal, kalau dia ingin menikah pasti akan memberikan jawaban. Maka tidak ada masalah. Sudah dia tunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari, namanya perempuan kan pasti was-was ya. Maka dia tanyakan, saya nunggu sampai besok hari, kalau tidak ada hari berarti saya anggap batal. Nah, Allah alam. Ustaz, ini masih banyak Ustaz. Lanjut dulu Ustaz. Lanjut aja, duduk. Nanti kalau saya antum dan saya sudah capek, antum tutup. Baik Ustaz. Ustadz, kalau suami kasih nafkahnya tidak sebulan sekali, kadang 6 bulan sekali, kadang setahun sekali, padahal beliau kerja dengan ada gaji per bulan. Apakah status Ana masih istrinya dan beliau tidak pernah menceraikan Ana? Tapi kebutuhan Ana dan anak-anak tidak terpenuhi, Ustadz. Dan tidak satu rumah. Nah ini nggak ada ini ya Ustadz, keterangannya. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama, bekal yang diberikan
ya dari kebutuhan sehari-hari, itu tidak disyaratkan harus dikasih setiap bulan. Yang paling penting cukup. Dia memberikan bekal selama 1 tahun, dia cukup. Rasulullah pernah membekali istri beliau dalam waktu berbulan-bulan, sekali dikasih, cukup. Tapi maksud yang ditanyakan, ya mungkin maksud ditanyakan, ini dikasih bekal bulan ini, ya cukup untuk berapa hari, 3 bulan akan datang baru dinafkahi lagi. Iya, kalau itu yang dimaksudkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka laki-laki ini zalim namanya. Zalim. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya cukup seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri wajib dinafkahi oleh suaminya. Anak wajib dinafkahi oleh bapaknya dengan bentuk yang ma'ruf. Ma'ruf itulah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya, bahkan kita ketahui mencuri harta seseorang itu hukumnya haram. Mengambil harta seseorang itu hukumnya tidak boleh. Tetapi ketika suami tidak memberikan harta yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, maka boleh dia mengambil harta suaminya tersebut, ya tanpa sepengetahuannya apa yang itu dibolehkan dalam batasan uruf untuk makan sehari-hari. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, kemudian dia mengadu kalau suaminya tidak memberikan makanan kebutuhan yang cukup untuk dirinya. Kata Rasulullah, ambillah harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan ma'ruf. Kata Nabi SAW, dengan ma'ruf. Ya, apa yang mencukupi? Ini menunjukkan wajib seorang suami menafkahi istri dan anaknya. Dan juga wajib menafkahi batinnya. Batin itu wajib dinafkahi. Berapa batasannya? Para ulama ketika membahas tentang al-zihar, ya seorang suami mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya dia tidak menyentuh istrinya. Berapa lama batasannya? Batasannya itu selama 6 bulan. Tidak boleh lebih. Setelah 6 bulan, dia mencerai istrinya atau dia menggauli istrinya. Itu syarat dalam hukum Islam. Karena jangan sampai mendolimi. Laki-laki butuh untuk melampiaskan syahwatnya, si perempuan juga butuh untuk melampiaskan syahwatnya. Jelas? Maka tidak boleh dia mendolimi perempuan tadi. Kalau memang Anda sudah tidak lagi berminat kepadanya, ya sudah diceraikan. Biar dia bisa menikah dengan laki-laki yang lainnya. Atau ya Anda gauli dia. Anda berikan kepadanya syahwat. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya si perempuan, si laki-laki tersebut tidak juga kandung, ada khobar sudah 7 bulan, 8 bulan, kondisinya tetap demikian, dia malah tidak pulang dan lain sebagainya, maka dilaporkan ke mahkamah syariat. Kalau hakim sudah memutuskan dia khulu, ya sudah, dia jatuh khulu. Kalau memang si laki-lakinya tidak menceraikannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ini yang terakhir Ustaz ya. Alhamdulillah. Bismillah Ustaz, ada pasangan yang baru menikah. Baru 2 bulan pernikahan ternyata suami tidak mampu memberi nafkah batin karena penyakit yang dialami, sakit DM. Sehingga pihak istri tidak mau menerima lagi dan mau pasrah. Apakah boleh Ustadz istri mengambil keputusan begini? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau memang seandainya si perempuan itu mau bersabar, ya sembari mengobati suaminya dengan penyakit tadi, ya maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa bersabar, ya tidak bisa bersabar dengan kondisinya, karena dia juga membutuhkan lapisan syahwat, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah untuk dia meminta perceraian. Karena dia takut, ya namanya perempuan, terkadang ketika dia tidak diberikan kebutuhan jasmani, juga tidak diberikan kebutuhan rohani, ya kebutuhan apa, kebutuhan ranjangnya, ya terkadang juga dia tidak akan bisa plong atau lepas untuk dia melayani suaminya. Ya dikhawatirkan nanti dia akan marah, dikhawatirkan dia akan benci, atau dikhawatirkan dia tidak bisa menunaikan kewajiban, justru menambah dosa, ya sudah tidak masalah. Di sini dia meminta untuk bercerai. Jadi kalau seandainya dia bisa bersabar, ya mengobati sampai dia disembuh, ya ada kesemangatan juga dari si suami untuk berobat dan lain sebagainya, maka ini lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Banyak barakallahu. Wafik barakallahu Ustaz. Bisa ditutup Ustaz. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada soal-soal memang yang masih belum terjawab,
Kalau memang itu dianggap penting, ya mungkin insya Allah kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang, tentunya sebatas pengetahuan yang saya ketahui. Dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.